mata Saudara Siyati adalah seorang SH yang mana satu itu harus bertanggung jawab atas diri sendiri dengan adanya ajaran karena melalui sumpah dan janji yang telah diucapkan diri sendiri. Kemudian di dalam ajarannya sendiri yang dimaksud pendekar itu yang pertama harus bisa mengalahkan hawa nafsu dan membela kebenaran, membela kaum yang lemah. Kalau dulu di zaman pemerintah kolonial Belanda itu untuk memerangi Belanda, tapi untuk sekarang ini harus bisa mengalahkan hawa nafsu. Pendekar setia hati itu tekad. Menurut perguruan, pendekar ini bukan hanya pendekar ahli pencak silat aja. Pendekar ini pendekar yang betul menguasai jiwa dan raganya, lahir dan batin. Contohnya aja Cipitung, melindungi yang lemah, membantu yang kekurangan, melindungi dan kerukunan bersama. Itu pendekar. Jadi pendekar bukannya untuk tawur, untuk pencak silat aja, namun pendekar itu suatu pemimpin yang bisa melindungi yang lemah, tahu salah dan benar. Itu pendekar. Pendekar dalam keluarga besar Satrate itu melalui tahapan-tahapan latihan yang rutin, kontinu, dan juga meningkat. Ada peningkatan dalam hal yaitu kualitas yang diwisuda atau disahkan sebagai anggota baru, sebagai pendekar muda. Identik dengan itu, maka pendekar itu pada hakikatnya adalah merupakan orang yang selalu berjuang, berusaha untuk melindungi kaum yang lemah. Itu watak sifat sebagai pendekar. Jadi kalau sudah menyandang gelar sebagai pendekar, tetapi perbuatannya justru menyebabkan masyarakat tidak aman, tidak tentram, menjadi masyarakat ini takut, was-was, ini tidak benar, salah sebagai insan pencak silat. Maka sebagai insan pencak silat atau sebagai pendekar justru harus mampu membawa situasi, kondisi wilayahnya menjadi aman, tentram, damai, dan sejahtera. Itu adalah seorang ksatria yang mempunyai sifat berbudi luhur, santun, kemudian rendah hati, suka menolong, membantu yang lemah, dan tidak sombong. Tetapi akhir-akhir ini bahwa pengertian pendekar jadi berubah karena banyak orang-orang bergelar pendekar justru menunjukkan sifat kesombongannya, kemudian suka bertarung, menjadi petarung jalanan yang justru tidak membuat ketentraman dan kenyamanan di masyarakat, tetapi justru membuat keresahan di masyarakat. Mudah-mudahan kita bisa kembali ke pengertian pendekar yang sesungguhnya, bahwa pendekar itu adalah seorang ksatria yang baik hati, yang justru bisa mengayomi masyarakat dan memberikan ketenangan di masyarakat. Kalau diibaratkan seorang yang kuliah itu sudah lulus sebagai sarjana, dan dari sisi sudut pandang pencak silat, pendekar haruslah menjadi
seorang yang kesatria, pembela kebenaran, menolong yang lemah. Pokoknya hal-hal yang baik harus dilakukan. Seorang pendekar itu adalah di mata perguruan KSP Kerasakti adalah para anggota yang telah dididik baik itu mental maupun jiwanya untuk menjadi seorang pemimpin, baik itu dalam kepemimpinan di KSP Kerasakti maupun bisa menjadi contoh suri tauladan di masyarakat. Jadi ketika dia sudah berani menyandang seorang pendekar, maka dia harus berani mempunyai sikap Anda pasor bagaikan seuntai padi, semakin berisi maka mereka akan semakin merunduk. Itulah pendekar KSP Kerasakti. Berbicara tentang pendekar di persaudaraan saat ini, menurut Rasulullah SAW, pendekar adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya pada saat dia marah. Itulah pendekar. Dan itu dibina oleh Persati melalui pembinaan mental spiritual, sehingga terjadinya warga Persati yang takwa pada Allah SWT dan memiliki budi pekerti yang luhur. Kalau masalah pendekar di perguruan Merpati Putih ini sudah dipesan oleh sang guru, itu tidak ada predikat istilah pendekar, karena istilah pendekar ini sangat berat sekali untuk pertanggungjawaban terutama kepada yang maha kuasa. Jadi di istilah di Merpati Putih tidak ada istilah pendekar, yang ada adalah senior. Karena apa? Karena pendekar itu dari kata pandeka. Pandeka itu adalah orang yang betul-betul semeleh. Jadi yang dimaksud semeleh ini baik perilaku, ucapan, tindakan dan sebagainya harus merupakan suatu tuntunan bagi orang banyak. Terima kasih. Pendekar adalah di Tapasuci merupakan jenjang tertinggi yang diperoleh setelah melalui siswa, kemudian kader, kemudian baru pendekar. Merupakan pendekar sebagai seorang yang menjadi panutan setiap langkah, petuah, dan lain sebagainya. Di situ mempunyai satu keilmuan yang tinggi sekaligus menjadi penanggung jawab besarnya Tapasuci Putra Muhammadiyah sekaligus menjadi kader Muhammadiyah yang siap untuk mengembangkan, melestarikan Muhammadiyah. Kemudian dengan pendekar itu berarti memelihara warisan nenek moyang berupa pencak silat yang saat ini sedang digerus oleh aliran-aliran yang lain. Seseorang yang bisa disebut yang memiliki gelar pendekar itu adalah dia memiliki jiwa yang sangat kuat, yang sangat kokoh, bisa membedakan mana yang benar, bisa membedakan mana yang salah. Apabila seseorang itu bisa menguasai pencak silat, tapi dia tidak bisa memiliki kebijaksanaan, sifat kesatria dan ketegasan hati yang kuat, berarti dia masih belum termasuk seorang pendekar.
para warga atau pendekar pada desa ini mempunyai akhlak yang betul-betul, yaitu tujuannya pada mendidik akhlak karimah, bisa menjadi contoh teladan bagi keluarga, masyarakat. Pendekar yaitu yang bisa menguasai utamanya dari 4 aspek, karena dalam perguruan tidak terlepas dari 4 aspek, antaranya dari seni olahraga, seni prestasi, dan seni bela diri dan seni spiritual. Arti daripada pendekar adalah pendekar kudu ngayomi lan ngayemi marang masyarakat. Artinya pendekar harus melindungi yang kuat, melindungi yang lemah, dan yang lemah jangan sampai tertindas oleh yang kuat. Dan ngayemi artinya pendekar harus bisa bikin masyarakat tenang, nyaman, tidak bikin onar, jadi masyarakat bisa hidup tentram, tidur nyenyak, tidak ada huru-hara, karena rasa nyaman di sekelilingnya ada pendekar. Pendekar adalah seorang pendekar yang pandai akal dan cerdas dan memiliki daya tahan yang hebat dan kuat dan bersifat tidak disombong, bersifat handap pasor, itu artinya harus dihapus. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Persaudaraan Sejati, yaitu mengolah raga dan mengolah batin untuk mencapai keluhuran budi guna mendapatkan kesempurnaan hidup, kebahagiaan, serta kesejahteraan lahir batin di dunia dan di akhirat. Jadi kita seorang SH atau SHyer ini memang harus sesuai dengan tujuan dan sasaran Persaudaraan Sejati itu. Kemudian yang jelas bahwa seorang SH itu harus berdasarkan aturan sesuai dengan ajaran yang telah diberikan oleh pendahulu, yaitu almarhum Kiai. Adapun tujuan didirikannya perguruan pencak silat Setia Hati itu tekad satu, karena ini pencak silat sehingga ini mempunyai tujuan satu untuk bela diri, lalu yang kedua untuk olahraga, yang ketiga untuk keselarasan. Artinya keselarasan itu pertumbuhan jiwa dan pertumbuhan usianya seimbang, sehingga
Ini dinamakan keselarasan. Lalu yang keempat, mengembangkan seni budaya bangsa. Filosofi yang kita anut adalah suatu semacam bahwa manusia itu bisa dihancurkan, manusia itu bisa dimatikan, tetapi manusia itu tidak bisa dikalahkan selama orang itu masih setia pada hatinya sendiri. Setia dalam arti bahwa dia tidak mempunyai istilahnya manggrotingan. Artinya tidak ada istilah pendirian yang kurang kuat. Seorang yang setia pada dirinya itu orang yang mampu membawa dirinya, mampu mempelajari ajarannya, yakin pada dirinya sendiri bahwa apa yang disampaikan ajaran pada dirinya itu adalah suatu ajaran yang dianut, yang telah diberikan ke istilahnya esatrate yang sesuai kepercayaan pada dirinya sendiri. Filosofi dari keluarga pesantren Al-Quran dan Alas adalah selain berlatih olahraga bela diri, sebenarnya juga diarahkan untuk memperbaiki akhlak daripada para siswanya, para warganya. Nah, tentu saja selain belajar ilmu bela diri, kemudian juga berolahraga, kemudian juga selain melestarikan budaya yang ada di Indonesia, lebih diarahkan untuk mengimbangi bela dirinya adalah lebih diarahkan kepada spiritual, yaitu menjalankan ajaran agama masing-masing dengan baik. Sehingga tujuan akhir daripada orang-orang pesantren Al-Quran dan Alas bukan menjadi seorang jawara, bukan menjadi seorang petarung, tetapi adalah untuk mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan panggilan Tuhan yang terakhir, yaitu dengan menjalankan agama, maka diharapkan bisa mati dalam keadaan baik atau husnul khotimah. Delik Waspodo, kemudian berbudi luhur, bertakwa kepada Tuhan, dan mengasihi sesama. Itu salah satu filosofi dari KSP. Mencari saudara, kalau ada musuh pantang kita tunduk kepala. Itu salah satu falsafah dari perguruan KSP Prasakti yang sampai sekarang ini dipedomani oleh semua para warga maupun pendekar KSP Prasakti. KSP Prasakti dilahirkan memang untuk mencari saudara, maka timbullah suatu falsafah tempat penjuru kita mencari saudara. Tapi karena kita seorang pendekar, ketika ada musuh yang menghadang, pantang kita untuk tunduk kepala.
Yang pertama, membina persaudaraan yang kekal di antara warga di persatuan. Yang kedua, membina, mengembangkan, dan melestarikan seni bela diri pencaksilat sebagai warisan budaya bangsa. Merpati putih itu bukan sekedar merpati seperti burung berwarna putih, tapi merpati putih ini punya filosofis yang sangat luhur, yaitu merpati putih diambil dari per huruf itu ada makna filosofisnya. Jadi M-nya itu manunggalno, indahing rasa pikiran lan ati tumuju ing pangeran udinen tataran ingkang agung. Jadi yang mengandung arti filosofis, satukan pikiran jiwa perasaan hanya semata-mata mengagungkan nama Tuhan yang Maha Kuasa. Terus dari per huruf, per suku kata pun mengandung arti filosofis, yaitu mersudi titising ti tindak pusakaning ti titising hening. Ini mengandung arti filosofis, mencari sampai mendapatkan suatu tindakan yang benar dengan jalan ketenangan. Jadi seorang insan merpati putih ini segala sesuatu harus dipikirkan untuk bukinya. Filosofi Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Nama lengkap kita Perguruan Seni Bela Diri Indonesia Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Bisa diketahui dari logo Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Berawal dengan sinar yang berjumlah 12. Artinya bahwa Tapak Suci Putra Muhammadiyah adalah organisasi otonom milik Persyarikatan Muhammadiyah yang lahir pada tanggal 18 November 1912. Kemudian memiliki tanda tapak tangan yang dieratkan. Artinya bahwa persatuan, kesatuan senantiasa dikedepankan dalam Tapak Suci Muhammadiyah. Perbedaan selalu ada, tetapi persamaan yang akan kita kedepankan. Ada jumlah 12 jumlah 11 menunjukkan bahwa kita mengimani rukun iman yang 6 dan melaksanakan rukun Islam yang 5. Kemudian itu semua kita lakukan dalam rangka tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tentu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Insya Allah. Filosofi dari Cempaka Putih sendiri itu menggunakan istilah Wiroyuda Wicaksono, yang dimana arti dari ketiga kata itu adalah Wiro itu adalah seorang kesatria, Yudo itu adalah perjuangan atau berjuang, Wicaksono itu penuh dengan kebijaksanaan. Jadi Wiroyuda Wicaksono itu berarti seorang kesatria yang berjuang membela kebenaran dengan penuh kebijaksanaan.
mengajarkan di dalam tadarusnya yang bertuliskan la kholiba illa billah. Tidak ada suatu kemenangan dan kesuksesan tanpa ada suatu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tetap selalu menjunjung sportivitas kita, yaitu sesuai dengan amal guru besar kita, yaitu di atas lawan, di bawah kawan. Segala apapun bentuk permasalahan, kita harus mengacu bahwa kita ini semua adalah saudara-saudara. Dan kita tetap mengacu rasa persatuan dan kesatuan antar semua para warga, khususnya antar pengguna di dalam pelatihan dan mental maupun spiritual, yang mana diharapkan dengan mental spiritual yang baik bisa menumbuhkan pendekar-pendekar pesilat yang handal dan bermoral, bermartabat dan bisa berakhlaki karimah. Intern pribadi seorang warga persaudaraan rasa tunggal haruslah dapat nyawijake rasaning pribadi dengan sikap dan perbuatan antara njaba lan jero kudu padha. Kata mulut mengatakan ya, hati juga harus ya. Ekstern antara warga persatu dengan salah seorang kawan atau anggota masyarakat ialah harus mempunyai rasa teposliro bahwa sebenarnya keinginan batin seseorang itu sama dengan keinginan rasa hati kita. Dan the fighting of SSC Pangasuti dalam fighting itu memerangi nafsunya diri sendiri untuk melawan nafsu yang nggak baik. Harapan ke depan, marilah ya bukan hanya kita saudara sejati saja, semua perguruan ini mengharapkan agar nantinya ke depan ini menjadikan Madiun sebagai ikon pencaksilat yang mana di sini bidangnya pencaksilat. Jadi itulah tentunya kita berharap agar semua perguruan pencaksilat yang ada di Madiun ini tetap bisa menjaga keutuhan, kebersamaan, dan menjaga tetap utuhnya, tetap bersatunya, yaitu perguruan pencaksilat dalam wadah paguyuban perguruan pencaksilat Madiun. Harapan kami dengan adanya Madiun Kampung Pesilat ini adalah sesuatu yang luar biasa dalam rangka menampung aspirasi para pesilat sehingga para pesilat dihargai keberadaannya, dan kebetulan di Madiun ini adalah banyak perguruan yang berasal dari Madiun, termasuk Pandanalas ini adalah dilahirkan di Madiun dan berpusat di Kare, sehingga salah satu
upaya untuk memperkenalkan Madiun atau Pandanala juga ikut berupaya memperkenalkan Madiun di mata nasional maupun internasional. Dengan dibentuknya Madiun Kampung Silat, hubungan antar pendekar dari masing-masing perguruan makin baik dan makin erat, dan situasi serta kondisi Madiun khususnya dalam bidang keamanan makin kondusif. Justru nanti kedepannya kalau bisa mengarah ke dunia pariwisata, di bidang silat sebagai ikon pariwisata. Adapun mengenai kampung silat di Madiun, Persati mendukung sepenuhnya. Dengan demikian diharapkan kampung silat di Madiun itu mampu mempersatukan seluruh perguruan yang ada di Kabupaten Madiun sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi maka harapan dari kami dari perguruan Merpati Putih dengan predikat kampung pesilat ini merupakan suatu taruhan image daripada semua perguruan yang ada di Madiun, dengan harapan supaya tahun demi tahun dalam bulan Suro ini Madiun akan semakin kondusif sehingga perkembangan ekonomi ataupun penanaman modal yang ada di Madiun ini semakin baik sehingga kota Madiun adalah kota yang kondusif. Itu harapan kami. Harapan kami karena Madiun sangat memiliki variasi yang luar biasa sebagai sebuah kampung pesilat, maka dengan seni bela diri diharapkan mereka akan memiliki ketangkasan fisik, kekokohan yang prima, kemudian intelektual yang handal, intelektual yang cerdas, dan tidak juga kalah pentingnya adalah memiliki akhlakul karimah. Harapan-harapan dari pencaksilat Cempaka Putih untuk kampung pesilat, semoga kedepannya kampung pesilat yang ada di Madiun ini bisa meluas, tidak cuma berada di Indonesia saja, bisa sampai ke mancanegara, bisa mengajarkan arti-arti dan makna-makna yang sesungguhnya apa itu pencaksilat, bisa menjiwai, bisa memaknai pencaksilat yang sesungguhnya itu seperti apa. Dengan adanya pengembangan kampung pesilat yang ada di Madiun, kita utamanya sebagai bagian dari di dalamnya tetap akan mendukung sebagainya ikon di Kabupaten Madiun sebagai kampung pesilat. Madiun kampung pesilat itu bisa bersatu dan mengharap bahwa pencaksilat itu merupakan warisan leluhur dan wajib kita lestarikan. Jangan sampai mengotori atau mencederai warisan leluhur yang adiluhur ini, sehingga dalam hal kependekaran atau dunia persilatan tidak tercemar atau terkotori dengan ulah-ulah yang kurang kita harapkan atau yang kurang baik. Harapan persatu dalam Madiun Kampung Pesilat, Madiun harus lebih dikenal dari masyarakat luas, tidak hanya Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Harapannya untuk kampung pesilat mendukung penuh ujian yang baik, kebersamaan untuk membentuk kerukunan hidup rukun damai untuk semua perguruan.